Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar se-Asia Tenggara memiliki sistem yang sangat kompleks pada prakteknya. Sistem politik Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak hanya berbicara mengenai yang kita tahu demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Maka demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat. Abraham Lincoln juga menjelaskan tentang arti demokrasi. Ia mengemukakan bahwa demokrasi yaitu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan ada untuk rakyat. Namun, kekuasaan dalam konteks demokrasi ini tidak berarti kekuasaan tersebut bersifat mutlak atau tidak memiliki batas. Kekuasaan rakyat tetap dibatasi oleh kesepakatan-kesepakatan yang mereka setujui bersama. Kesepakatan ini dilegitimasi dalam bentuk rumusan-rumusan konstitusi. Konstitusi inilah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini mengutamakan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, baik melalui pemilihan umum maupun mekanisme partisipatif lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada stabilitas politik. Demokrasi yang berhasil menciptakan stabilitas politik dapat memungkinkan peralihan kekuasaan yang damai dan tertib antara pemerintah dan juga oposisi. Nah, terus prinsip yang ketiga yaitu kebebasan dan hak asasi manusia. Ini mencakup kebebasan berbicara, beragama, berpikir, berorganisasi, serta hak-hak dasar lainnya. Demokrasi yang baik harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia semua warga negaranya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil. Prinsip ini harus menunjukkan bahwa proses pemilihan umum harus transparan, adil, dan bebas dari penindasan, manipulasi, atau kecurangan. Semua warga negara harus memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu ada pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan ini yaitu pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap cabang pemerintahan harus memiliki kewenangan dan kewajiban yang jelas. Kemudian prinsip yang keenam yaitu akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Hal ini mencakup pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan politik dan penggunaan sumber daya publik. Lembaga pengawasan independen seperti Ombudsman atau Komisi Anti Korupsi dapat membantu memastikan akuntabilitas. Dan dalam perjalanannya, demokrasi di Indonesia ini mengalami berbagai dinamika. Demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada sistem demokrasi di Indonesia. Yaitu yang pertama yaitu ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Demokrasi liberal ini berlangsung sekitar tahun 1950 hingga 1959. Kemudian pada 1959, demokrasi kita mengalami perubahan kembali, yaitu menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini merupakan sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada
era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin ini didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut dengan Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dengan pemerintah. Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin yaitu adalah kepemimpinan yang didominasi oleh seorang pemimpin atau sekelompok kecil. Demokrasi terpimpin juga biasanya dipimpin oleh seorang yang dianggap sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah. Demokrasi terpimpin ini cenderung membuat kebebasan berpolitik menjadi terbatas karena adanya sentralisasi kekuasaan pada seseorang atau sekelompok kecil. Namun, demokrasi terpimpin juga memiliki sisi positifnya, yaitu memobilisasi massa untuk tujuan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, demokrasi terpimpin ini diterapkan pada tahun 1959 hingga 1966. Kemudian pada tahun 1966, demokrasi dalam penerapannya juga mengalami perubahan kembali, yaitu menjadi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah sebuah konsep yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem politik di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa. Konsep ini menggabungkan antara demokrasi universal dengan kearifan lokal. Implementasinya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan perkembangan politik di Indonesia. Demokrasi Pancasila diterapkan setelah demokrasi terpimpin, yaitu sekitar tahun 1966 hingga 1998. Kemudian pada 1998, negara Indonesia mengalami sebuah reformasi. Dan setelah reformasi, demokrasi kita mengalami perubahan kembali. Perubahan ini dinamakan dengan demokrasi reformasi. Demokrasi pada era reformasi merupakan demokrasi yang masih diterapkan sejak 1998 hingga sekarang. Kemudian, dari demokrasi reformasi yaitu pemilu yang lebih demokratis. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu pada era reformasi menunjukkan tingkat demokrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Perkembangan sistem pemilu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan hak-hak politiknya secara bebas dan adil. Peningkatan ini terlihat nyata pada pemilu tahun 2004, ketika masyarakat untuk pertama kalinya secara langsung memilih anggota lembaga legislatif serta pasangan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, sejak tahun 2005, masyarakat juga memperoleh hak untuk memilih kepala daerah secara langsung, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Jadi itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.